Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. Menikah itu tidak hanya suka dan gembira, akan tetapi menikah itu harus kokoh dan mulia. Artinya pernikahan tersebut dilandasi dengan ikatan hidup, yang mana ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan juga cinta kasih. Nah, pernikahan yang kokoh juga bisa diartikan bahwa ikatan hidup kedua mempelai dapat saling memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Itu bisa berupa psikologi, pendidikan, ekonomi, reproduksi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini bagaimana sih agar pernikahan tersebut bisa disebut dengan pernikahan yang kokoh? Nah, pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh apabila kedua calon mempelai harus melakukan persiapan yang matang dan juga cermat. Nah, maksud cermat di sini gimana? Cermat di sini adalah kedua mempelai dapat mengantisipasi hal-hal yang akan timbul di masa yang akan datang. Artinya bahwa kedua mempelai sudah mengetahui ilmu dan bisa mengantisipasi hal-hal apa saja yang akan timbul atau masalah apa saja yang akan timbul setelah keduanya melaksanakan suatu pernikahan. Yang kedua di sini matang. Nah, matang di sini bukan berarti kalau dalam bahasa Sunda asak. Tapi matang di sini adalah bahwa kedua mempelai itu sudah bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, kenyamanan, rela, dan tanpa paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Nah, bagaimana sih agar persiapan dari kedua mempelai itu bisa mencapai titik kenyamanan? Yang pertama adalah kedua mempelai itu harus saling mengenal, baik mengenal pasangan hidupnya maupun mengenal keluarganya. Nah, di dalam Islam ini bisa disebut dengan ta'aruf. Tahapan-tahapannya kita sudah belajarkan dahulu. Kemudian di dalam agama Islam ada proses pranikah, kemudian menikah, ada khitbah, mahar, perwalian, dan lain-lain. Nah, hal itu merupakan suatu pengkondisian agar pernikahan yang terjadi di kelak hari atau di kemudian hari benar-benar menjadi pernikahan yang kokoh. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai meluruskan niat menikah. Apa itu niat? Menurut para ulama, niat itu adalah al-qasdu atau tujuan. Jadi tujuan menikah itu bagaimana yang benarnya itu. Di sini ya, tiap orang yang ingin menikah itu mesti memiliki tujuan di balik keputusannya itu. Jadi jangan asal-asalan. Jadi harus ada niat di dalam hati, yaitu menikahnya itu karena apa? Apakah pertama karena hanya ingin melampiaskan hawa nafsu, atau kedua karena faktor ekonomi? Nah, di sini yang kebanyakan para remaja itu, bukan kebanyakan nih, ada sebagian ya yang menikah itu karena ya ingin menghindari suatu perbuatan tercela atau menghindari hubungan seksual di luar nikah. Nah, jika pemikiran seperti ini itu juga agak bahaya juga kalau dia tidak mempunyai persiapan yang matang, kalau niatnya hanya seperti itu. Karena untuk menikah itu perlu persiapan yang atau modal yang sangat besar sekali. Bukan modal dalam artian finansial uang gitu ya, tapi ini modal di dalam hati ya, bahwa menikah itu merupakan suatu ibadah yang sangat besar. Jadi harus diniatkan bahwa menikah itu adalah suatu ibadah yang mana setiap perilakunya itu harus menimbulkan
suatu amalan-amalan yang baik. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam juga adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini yang disebut sebagai ibadah dan sunnah. Nah, untuk itu pernikahan harus didasarkan pada misi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai din. Adin ya, nanti dijelaskan sedikit lah, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga, perolehan harta atau kepuasan biologis. Tujuan dan visi pernikahan ini termuat di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahur mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali zamaliha walidiniha panpar bidatidin terlibat yadaka. Nah, di dalam hadis ini Nabi memberikan arahan kepada setiap manusia ketika ingin memilih calon mempelai itu, khususnya bagi laki-laki, walaupun di dalam kenyataannya berlaku juga bagi perempuan di dalam memilih laki-laki. Jadi pertama, si laki-laki itu jika ingin menikahi perempuan itu harus dilihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah limaliha karena hartanya, yang kedua adalah lihasabiha status atau jabatan, yang ketiga adalah lijamaliha karena kecantikan, yang keempat karena agamanya. Nah, jadi ada 4 faktor. Jika tidak ada keempatnya maka pilihlah agamanya, adinnya. Pertama, mengapa memilih agama? Karena begini, jika kita memilih yang pertama itu limaliha harta. Harta itu emang menjadi suatu yang sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia. Karena dengan harta derajat manusia juga bisa naik ya. Banyak dihormati juga orang kaya. Tapi begini, harta juga tidak akan abadi kalau kita memilih harta. Pertama, jika kita memilih perempuan yang hartanya tinggi, maka mereka juga akan sewenang-wenang kepada kita sebagai seorang laki-laki. Itu juga kalau tidak hanya memilih satu faktor saja, tidak ada adinnya. Harta juga bisa hilang, jadi tidak abadi. Yang kedua, mengapa tidak lihasabiha jabatan? Karena jabatan juga akan hilang. Contohnya kan banyak sekali sekarang yang menjabat, statusnya kan seakan jadi pejabat lah, tapi di kemudian hari kan akan diganti, maka jabatan juga akan hilang. Jadi tidak ada yang abadi. Yang ketiga adalah kecantikan. Pada dasarnya Allah memberikan suatu rasa keindahan dalam diri manusia, jadi kecenderungan mencintai keindahan. Akan tetapi kalau kita memilih kecantikan saja tidak bisa dijadikan patokan di dalam memilih perempuan. Syukur-syukur kalau cantik kemudian ya soleha, memiliki adinnya itu bagus. Tapi jika ia memiliki kecantikan saja sedangkan tidak memiliki adin, maka orang tersebut akan banyak yang menggoda. Kemudian nanti hubungan rumah tangganya juga tidak akan baik, dan juga kecantikan itu akan hilang juga, tidak ada yang abadi. Memang sekarang di usia muda kita pasangan kita telah cantik, tapi di kemudian hari setelah beberapa tahun, misalkan di usia 40 tahun lah, maka wajahnya itu akan berubah, tidak secantik sekarang. Apalagi kalau tidak perawatannya, pasti udah kelihatan menua kan. Jadi kalau bisa kata Nabi, kalau dipilih untuk memilih salah satu di antara 4 faktor itu, pilihlah adin. Adin itu adalah bisa dikatakan sebagai jalan atau track recordnya itu bagaimana, bahwa perempuan tersebut akhlaknya baik atau tidak. Di samping ia rajin beribadah, ibadah mahdohnya atau ibadah vertikalnya kepada Allahnya bagus. Nah, di samping itu juga ibadah horizontal di antara sesama manusianya juga harus bagus, yaitu dilihat dari segi moral, akhlaknya juga, etikanya juga harus bagus. Maka jika kita
sudah bisa memiliki memilih adin, insya Allah kata Nabi kita akan terbebas dari persoalan karena orang tersebut sudah memiliki ilmu agama yang mumpuni. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat yang dimulai dengan introspeksi ke niat masing-masing, maka sebuah pernikahan itu dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persetujuan kedua mempelai. Dibaca saja ya. Hari ini masih dijodohkan. Begitu kelakar anak-anak muda sekarang. Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi hal yang ditakutkan, tetapi tidak sedikit justru yang hanya bisa menikah lewat perjodohan, baik oleh keluarga, teman dekat maupun komunitas, organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagia dan langgeng karena dijodohkannya itu dengan dasar rasa cinta juga. Karena itu perjodohan bukanlah pangkal masalah, yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang mungkin terkandung dalam perjodohan tersebut. Walaupun dijodohkan, tapi kita tidak merasa terpaksa, bahkan kita mencintai orang yang dipilihkan untuk dijodohkan dengan kita, maka itu tidak apa-apa. Karena intinya bahwa di dalam pernikahan itu jangan ada keterpaksaan, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak enak dan akan menimbulkan suatu persoalan. Pemaksaan baik pada satu pihak atau kepada kedua belah pihak, nah ini merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya sesuatu yang dialami dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Nah, di dalam buku juga gitu. Tadi saya sudah bilang kan, sesuatu yang dipaksa itu akan melahirkan sesuatu keburukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya ya. Pemilihan jodoh menjelang perkawinan. Jodoh atau bisa juga disebut pasangan yang cocok untuk dijadikan suami atau istri dalam usaha pencariannya adalah gampang-gampang susah. Sering dalam usaha memilih pasangan hanya satu atau dua hal yang menarik, bukan dari keseluruhan orang itu. Kunci menarik pasangan yang baik adalah melihat seluruh karakternya, bukan hanya kepribadiannya saja. Kebanyakan kita, pria atau wanita, tertarik pada lawan jenis karena sesuatu dari kepribadiannya. Wanita tertarik pada pria yang bisa membuat tertawa misalnya, atau pada kepintarannya. Pria tertarik pada wanita yang lembut, ramah, cantik, dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang menyenangkan, tetapi tidak menentukan apakah hubungan tersebut akan benar-benar mendatangkan kebahagiaan. Untuk menemukan pasangan atau jodoh yang tepat, hal yang harus dilihat adalah karakter. Karakter itu menentukan bagaimana seseorang memperlakukan dirinya, memperlakukan pasangannya, atau suatu hari nanti memperlakukan anak-anaknya. Karakter merupakan dasar dari setiap hubungan yang sehat. Mempelajari karakter pasangan dapat membantu menentukan kualitas keberhasilan hubungannya dengan melihat seberapa siap pasangan melihat hubungan cintanya. Dewasa ini memang sulit mencari jodoh yang ideal. Oleh karena itu, carilah hubungan yang ideal saja. Artinya, dalam hubungan dengan pasangan, milikilah tanggung jawab. Kalau ini ada, sudah dapat menjadi ukuran untuk membangun hubungan perkawinan. Secara sosiologis, dalam masyarakat tertentu, cinta tidak dianggap penting dalam proses pencarian jodoh karena cinta dianggapnya sebagai ancaman dalam membatasi kewenangan orang tua tempo dulu dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Oleh karena itu, terdapat aturan sosial yang menghalangi cinta untuk menjadi bagian dalam memilih jodoh. Namun dewasa ini cinta memainkan peran penting dalam proses pemilihan jodoh. Kalau dulu otoritas pemilihan jodoh itu
berada di tangan orang tua, namun pada saat ini otoritas pemilihan jodoh beralih ke tangan orang yang akan menjalankan perkawinan. Perubahan itu telah membuktikan bahwa cinta mengubah struktur masyarakat dalam pemilihan jodoh. Cinta memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu hubungan ke jenjang perkawinan, walaupun banyak orang yang enggan mengatakan bahwa dalam hubungan percintaan terjadi proses pertukaran imbalan. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu hubungan yang tidak dibangun berdasarkan cinta sangat sulit dipertahankan. Oleh karena itulah, proses pemilihan jodoh yang didasari oleh cinta menurut teori pertukaran sosial merupakan upaya seseorang dalam mengejar suatu imbalan. Imbalan itu berupa kesediaan pasangan untuk terbuka dan berkorban. Orang yang akan menjalankan perkawinan. Perubahan itu telah membuktikan bahwa cinta mengubah struktur masyarakat dalam pemilihan jodoh. Cinta memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu hubungan ke jenjang perkawinan, walaupun banyak orang yang enggan mengatakan bahwa dalam hubungan percintaan terjadi proses pertukaran imbalan. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu hubungan yang tidak dibangun berdasarkan cinta sangat sulit dipertahankan. Oleh karena itulah, proses pemilihan jodoh yang didasari oleh cinta menurut teori pertukaran sosial merupakan upaya seseorang dalam mengejar suatu imbalan. Imbalan itu berupa kesediaan pasangan untuk terbuka dan berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang persetujuan kedua mempelai. Nah, sering kita mendengar kalimat seperti ini. Hari gini masih ada yang namanya perjodohan. Nah, itulah ujar anak muda sekarang. Karena emang sih mungkin pada zaman dulu hal itu adalah hal yang lumrah. Tidak dengan sekarang. Mereka pasti ngomong, "Papa perjodohan." Emang ini adalah zaman Siti Nurbaya? Udah enggak. Sekarang kan anak-anak pasti pikirnya pada pacaran dulu, buat apa jodohkan. Tapi tidak sedikit juga orang yang melalui perjodohan masih langgeng sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang pun masih ada yang dijodohkan, mau itu oleh keluarganya, oleh temannya, bahkan ada yang dijodohkan melalui komunitas organisasi. Memang karena satu organisasi jadi sering dijodohkan. Sebenarnya dalam perjodohan itu tidak ada yang salah, tapi sering terjadi kesalahan dalam perjodohan itu adalah bentuk pemaksaannya. Nah, bentuk pemaksaan sendiri itu baik pada suatu pihak atau pada pihak kedua itu merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya sesuatu yang diawali dengan pemaksaan itu kedepannya tidak akan baik. Mereka dipaksa akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus menerus hidupnya tertekan. Sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus dan sangat yakin mungkin menjadi pelaku atau malah korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri karena awalnya saja sudah tidak baik, apalagi kedepannya. Nah, pelaksanaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan bahwa siapapun yang dipaksa itu berhak untuk menolak. Dan apabila pernikahannya tersebut tetap dipaksa dan dilangsungkan, pihak yang dipaksa berhak untuk melapor dan pihak yang dipaksa tersebut berhak untuk melapor pada yang berwajib dan meminta untuk membatalkannya. Hal seperti ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana kasus Hansah bin
Haidah binti Hidah khusus. Kasus ini direkam dalam sebuah hadis yang artinya dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. Sang ayah berkata, ada seorang perempuan muda datang ke Nabi dan bercerita, ayah saya menikahkan saya dengan anak saudara untuk mengangkat derajatnya melalui saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan keputusan akhir di tangannya sang perempuan. Kemudian perempuan itu berkata, ya Rasul, saya rela dengan yang dilakukan ayah saya, tapi saya ingin mengumumkan pada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, kita lanjut ya. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh kekal, itu kedua calon mempelai atau kedua calon suami istri harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Maksud kemauan yang paripurna di sini adalah kemauan yang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atau dalam bahasa fikih itu disebut sebagai kerelaan dari kedua belah pihak. Untuk situasi kita saat ini, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbayan pada zaman dulu sudah jarang terdengar pada zaman sekarang, karena sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan yang cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dapat dipaksa oleh keluarga dalam hal pernikahan. Tetapi dari teks yang tadi telah dijelaskan di atas masih sangat relevan untuk menegaskan kemandirian dalam pernikahan yang menyangkut nasib hidup ke depannya. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit masih menganggap bahwa perempuan harus tunduk kepada keputusan laki-laki, atau bisa dibilang derajat perempuan itu di bawah laki-laki. Seperti contohnya jika seorang anak perempuan kepada ayahnya, seorang istri kepada suaminya, itu anggapan itu tentu saja menyalahi kemandirian perempuan sebagaimana manusia utuh yang terekam pada teks hadis di atas. Sedikit banyak urusan kerelaan antara calon pasangan suami istri untuk menikah seringkali berbenturan dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada wali. Dan berbagai kesempatan yang terjadi adalah sang wali merasa berhak untuk menjodohkan anak perempuannya yang berada dalam perwaliannya kepada seorang tanpa harus meminta izin. Namun sebelum membahas kasus tersebut lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui apa itu wali. Dari segi bahasa, kata wali yang berasal dari bahasa Arab berarti penolong, pelindung, dan penanggung jawab. Salah satu tujuan keberadaannya adalah untuk memastikan kebaikannya dan menjauhkan segala keburukan bagi sang perempuan atau sang anak dalam urusan pernikahan. Dengan kata lain, keberadaan wali berguna untuk memastikan pihak perempuan memperoleh hak dan pernikahannya tersebut direstui. Sedangkan dalam konteks akad nikah, wali ini sudah jelas adalah rukun dari pernikahan. Pendapat ini sudah jelas tertanam dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan perlindungan bagi kepentingan dan kebaikan pihak perempuan. Untuk memastikan pihak perempuan mendapatkan haknya sebagai pihak yang dilamar, dan juga sebagai penyaring kepantasan dan kualitas calon suami untuk anaknya yang hendak akan dilamar oleh sang pria. Terlepas dari kewenangan tersebut, wali tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kemaslahatan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Dalam hal ini, sang perempuan yang telah memantapkan hatinya untuk menerima seorang pria sebagai calon suaminya, maka sang wali tidak boleh atau tidak dapat menghalangi untuk menikah dengan pria tersebut selama sang pria memenuhi syarat syariah seperti sudah dewasa, muslim, dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232 yang artinya, apabila kamu mementalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Keberadaannya sebagai pelindung itu juga membuat seorang wali dapat dicabut otoritasnya jika dia sudah bertindak tidak lagi atas kepentingan dan kebaikan sang anak yang berada dalam perwaliannya, seperti wali yang berlaku kasar, melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan keluarganya dengan pergi tanpa tahu kemana dan pulangnya, itu sang wali tidak berhak menjadi wali nikah sang anak, atau menolak untuk menikahkan karena alasan di luar syarat yang ditetapkan syariat, seperti karena tidak memiliki kekayaan dan misalnya seperti itulah. Dalam kasus seperti ini, perempuan dapat mengajukan perpindahan wali pada pengadilan untuk kemudian jika terbukti dipindahkan kepada kerabat lain atau kepada wali hakim. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh materi yang akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang kesiapan perkawinan, unsur dan faktor dalam kesiapan perkawinan. Yang pertama, yang dimaksud dengan kesiapan perkawinan adalah suatu keadaan siap berespon pada komitmen dan tanggung jawab dalam perkawinan. Yang kedua, unsur dalam kesiapan perkawinan. Yang pertama adalah kemampuan pasangan dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah pengaturan tentang keuangan. Yang ketiga adalah kesepakatan tentang pengasuhan anak. Yang keempat adalah pembagian peran antara suami dengan istri. Yang kelima adalah kemampuan menerima latar belakang pasangan, baik dari agama maupun dari sukunya. Yang keenam adalah kemampuan menjaga relasi dengan keluarga besar. Yang ketujuh adalah kemampuan membagi waktu untuk berdua dan melaksanakan minat pribadi. Yang kedelapan adalah kemampuan menghadapi perubahan pada hidup setelah terjadinya siklus pernikahan. Adapun faktor-faktor dalam kesiapan perkawinan, yang pertama adalah kedewasaan fisik dan mental. Yang kedua adalah memiliki kesiapan dan kematangan jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah kematangan diri dan kematangan emosi. Yang keempat adalah kesadaran dalam bertanggung jawab. Yang kelima adalah kepandaian dalam mengatur waktu.